balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini berisik banget Sasanya. Jadilah. Nah, jadi di video kali ini ya, gue lah. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, Bang, kenapa kok Sasa tiba-tiba kayak gitu? Terus mungkin kalau kalian ingat di video sebelum ini yang aku tunjukin kondisi kucing-kucing di sini, mungkin kalau kalian ngeh ya, ada satu kucing yang nggak dibahas di situ, yaitu adalah si Sasa ya teman-teman ya. Jadi waktu aku bikin video kemarin emang nggak aku jelasin karena si Sasa lagi proses penjodohan. Loh Bang, perasaan si Sasa kemarin sama si Moju deh, atau kucing Scottish Track. Nah jadi gini teman-teman ya, setelah 3 hari atau 4 harian si Sasa ini jodohin sama si Moju dan udah tak ambil, ternyata si Sasa ini masih teriak-teriak kayak minta gitulah, intinya gitu ya. Aku gak bisa sebutin karena nanti dolar kuning, aku udah sering banget kena prank sama YouTube ya. Jadi gitu, si Sasa tuh udah minta lagi ya. Berarti bisa disimpulkan kalau si Sasa ini belum jadi sama si Moju. Nah dari situ akhirnya aku bingung kan, sama siapa ya? Si Jeki nih, Jeki udah steril. Si Tres anaknya sendiri juga udah steril. Si Boni udah steril. Ya rata-rata kucing jantan di sini udah steril semua ya. Jadi jelas tidak mungkin aku bisa jodohkan dengan kucing-kucing di sini. Akhirnya aku kontak temanku dan ternyata diperbolehkan dong. Aku kaget ya. Dan jodoh si Sasa kali ini spesial banget karena sekelas si Ura teman-teman jodohnya ya. Jadi aku tidak bisa sebutkan namanya siapa, terus habis itu Katri mana, tapi dia bukan Katri sih, dia bukan Katri, dan pemiliknya siapa aku nggak bisa sebutkan karena di asosiasi ya, asosiasi yang apa ya di Indonesia ini kayaknya ada aturan dilarang menjodohkan kucing pedigree dengan kucing non pedigree, apalagi kucing domestik gitu ya. Takutnya nanti aku kalau misal sebutin gitu ya, nanti terdengar sama asosiasinya, malah cowoknya itu ya nanti bisa dicabut untuk pedigree-nya atau gimana, atau bermasalah kan aku yang nggak enak sendiri, makanya aku nggak bisa sebutkan gitu ya. Tapi yang terpenting ya, si cowok ini golongan darahnya itu memang golongan darah kayaknya yang bisa buat breeding, kalau nggak salah tuh B. Nah jadi kalau golongan darah B itu betinanya bebas teman-teman ya, tapi kalau golongan darah A betinanya harus A gitu ya. Dan kebetulan si cowok ini golongan darahnya itu B, jadi aku bisa jodohkan dengan si Sasa gitu ya, kucing domestik ya. Meskipun weh berantem kenapa sih Sa? Ini ciut nih, langsung ciut nih. Para cowok-cowok cek, ya apa cek iki cek, ruangannya kira jadi rusuh cek. Nah buat yang tanya Bang, kenapa kok si Sasa tiba-tiba galak? Tentu saja karena si Sasa ini udah pergi dari kos-kosan Tante Tebo semenjak 5 hari yang lalu ya teman-teman ya. Makanya dia itu mungkin butuh perkenalan lagi sama kucing-kucing di sini. Apalagi si Sasa ini adalah tipikal kucing yang sangat amat galak banget gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih ya soal jodoh si Sasa tadi, aku bakal kasih gambarnya dikit aja ya, biar kalian bisa mengawang-awang lah ya nanti anaknya kayak gimana dan bisa mengira-ngira gitu ya. Oke, ini aku tunjukin. Dah, gimana menurut kalian? Kaget nggak tuh? Shock nggak tuh? Seekor Sasa bisa dapat kayak gitu ya. Ini sebenarnya jatahnya si Ura teman-teman ya. Tapi nggak tahu kenapa temanku katanya, oh ya udahlah yang penting kucingnya tuh birahinya hilang ya. Nih aku kasih tahu rahasianya ya, cara mendapatkan jodoh kucing ganteng gitu ya. Kalian cari temen, terus yang dia itu bukan Katri teman-teman ya. Ya pet owner biasa lah. Biasanya kalau kayak gitu mereka itu kayak yang penting kucingnya itu hilang lah birahinya. Nah di situ kalian boleh deh dijodohkan sama kucing kalian gitu teman-teman ya.
Dan biasanya yang kayak gitu ya karena memang dia fokusnya bukan breeding, cuman buat pet on raja ya, jadi yang dipentingkan cuman kebahagiaan kucingnya aja, nggak mikirin nanti anaknya gimana, maksudnya tuh anaknya gimana tuh bentukannya tuh kayak gimana gitu loh. Maksudnya dia kan nggak mencari untung dari anaknya ya teman-teman ya, kecuali kalau kayak breeder Catry itu kan memang dia mencari untung dari anaknya, jadi pilih-pilih betinanya, nggak boleh sembarangan. Kalau nanti betinanya itu domestik, otomatis anaknya kan gambling ya, 50-50, bisa jadi malah nggak 50-50 gitu ya, 90% ikut emaknya, 10% ikut bapaknya, kan rugi ya kalau dari breeder ataupun Catry. Nah berhubung ini pet owner biasa, jadi ya udahlah ya, yang penting kucingnya hilang birahinya kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih tentang si Sasa, aku mau infoin dikit soal si Abdul. Kaget nggak kalian lihat si Abdul? Kok tiba-tiba udah bersih gini ya? Hah? Dul. Jadi si Abdul hari ini udah aku mandiin teman-teman ya, karena kondisinya sudah cukup baik gitu. Setelah kemarin aku kasih Nebu, terus aku kasih Max Po Super Serum juga ya. Alhamdulillah pileknya udah mulai berkurang. Nah, buat teman-teman di sini yang kucingnya tuh sakit-sakitan, sering pilek ataupun lemes gitu ya, boleh banget dikasih Max Po Super Serum ini. Jadi ini fungsinya untuk menjaga imunitas kucing biar gak gampang sakit. Cara pakainya gampang banget, tinggal dibuka mulutnya. Gak gampang sih kalau kucing kalian ngereok. Bentar, Abdul. Dulu. Dah, gitu doang teman-teman ya. Gampang banget kan? Nah, selain itu juga Max Po Super Serum ini bisa buat mengurangi kerontokan pada kucing, kerontokan bulu maksudnya ya. Jadi kalau bulu kucing kalian tuh rontok-rontok, boleh banget dikasih Max Po Super Serum ini. Loh bang, kok bisa jaga imunitas, bisa juga untuk menghilangkan kerontokan bulu? Kenapa bisa kayak gitu bang? Emang ada vitamin yang kayak gitu? Karena memang Max Po Super Serum ini didesain all-in-one vitamin teman-teman ya. Jadi meskipun ini kayak cairan biasa gini ya, tapi di dalamnya itu terkandung banyak banget vitamin, kayak vitamin A, D3, C, E, dan lain-lain lah. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau kalian pengen kucingnya sehat, bulunya bagus, langsung aja check out Max Po Super Serum. Linknya ada di deskripsi, karena yang asli hanya di deskripsi. Balik lagi soal si Abdul ya. Abdul ini bulunya sekarang udah kelihatan bagus ya teman-teman ya. Kemarin kan kucel banget ya. Nah setelah aku mandiin, ternyata si Abdul ini adalah kucing yang mempunyai bulu itu tebal teman-teman ya. Jadi bukan kayak kucing domestik biasa, tebel banget sumpah. Ini kalau misal aku masukin jariku ya, tuh lihat kan nggak sih mas, jariku nggak kelihatan, langsung hilang gitu ya, ya kan tuh. Jadi emang bulunya tebel nih segini teman-teman ya. Nah untuk ekornya ini masalahnya ada jamur teman-teman, makanya nggak bisa tumbuh. Nah ini aku mulai bisa treatment jamurnya, mandi rutin, kasih VCO, kasih obat salep kayak gitu ya, karena kan udah agak mending lah pileknya gitu ya, meskipun masih ada sih tapi agak mending sih gitu ya. Oke Abdul, sehat terus pokoknya ya, sampai gede di sini. Kok lali kok Sa? Anakmu dewe Sa, anakmu dewe iki, anakmu dewe. Ya Allah Gusti, mentang-mentang suami musik sekarang ganteng, anakmu kemarin kali kok sampai bingung teman-teman ya. Sa Kaliku sampai bingung dong sama kelakuan emaknya. Perasaan emakku sebelum berangkat ke cowok kemarin gak gini deh sama aku. Giliran balik kok kayak gini ya. Gak tahu kenapa ya, mungkin masih birahi. Tapi kalau dibilang masih birahi, dia itu udah gak jentit-jentit gitu tuh loh teman-teman. Kalian tahu kan kucing birahi itu gimana, jentit-jentit gitu ya. Nah sekarang dia udah gak kayak gitu. Terus dia juga udah hilang teriak-teriaknya. Udah hilang belum mas semalam? Hah? Udah gak teriak-teriak lagi kan? Harusnya sih udah kelar, soalnya kemarin aku udah lihat ya di video tuh ada beberapa kali yang sampai dia kloget-kloget gitu, harusnya udah hilang sih. Tapi mungkin masih ada sedikit ya birahinya, makanya dia galak banget kayak gitu ya. Sasa nih emang gitu banget. Oke, ngomong-ngomong soal si Kaliko juga nih ya. Sekarang bulu si Kaliko udah bagus. Dan nggak kayak biasanya, jamurnya udah hilang. Ini dirawat Mas Ferry terus nih ya. Ini bulu bawahnya juga udah tumbuh, meskipun ya masih petak-petak karena kan nunggu lama ya, tapi yang jelas ini nggak ada kutu teman-teman. Aku bisa pastikan 100% nggak ada kutu, bebas kutu. Cuman ini badannya doang yang belum begitu gendut, jadi diproses lah ya, proses biar si Kaliko OTW gendut. Dulu si Tres juga kayak gini sih, tapi lebih kurus Kaliko ya mas daripada Tres. Kurus Kaliko tapi ya
mirip-mirip lah ya. Semoga aja nanti Kaliko bisa mengikuti jejak kakaknya atau si Trash gitu ya. Tapi ini kalau kalian lihat bulu bagian sininya nih udah mulai tumbuh nih. Kelihatan kan? Udah mulai tumbuh. Ya Kaliko, mantap lah. Pokoknya gitu. Abdul udah tak usir tetap di sini mas. Kamu pengen masuk video lagi Abdul? Nanti kamu kalau udah sembuh total ya, main-main sama anak kucing yang di dalam sini ya Abdul ya. Kamu masih pilek dikit-dikit nih, bentar lagi. Paling lusa apa 3 hari lagi dah sembuh total harusnya sih. Soalnya ini memang pengobatannya udah bener-bener maksimal banget sih harusnya ya. Karena nebu iya, Maxpow iya, obat dari dokter iya gitu ya. Tapi itu beda-beda fungsinya teman-teman. Kalau misal kayak nebu itu kan buat ngilangin pileknya ya, atau riaknya itu biar keluar. Jadi si Abdul ini bisa makan dengan lahap. Dan emang sih habis dikasih di nebu, dia makannya tuh lahap banget karena aromanya kan kecium. Nah dia langsung makan gitu. Terus untuk Maxpow Super Serum ini fungsinya untuk imun boosternya. Terus untuk obatnya tentu saja ya untuk penyembuhan gitu teman-teman ya. Gila anak Musa. Kok gak galak men Sa? Beda nih teman-teman ya. Biasanya kalau misal sama Trash itu mainan, galaknya itu cadek-cadekan, ini agak lain nih. Tar. Ngamuk Apple lah. Trash, makmu loh ya kok diadani Trash. Mentang-mentang di bojo anyar suwangar udah kok langsung suwobong Apple Trash. Piye kono iku Trash, ha? Gimana itu gitu itu? Andani, makmu Andani gitu loh. Ngawur anjane. Dia nggak bisa dipegang teman-teman ya. Oh ya, PTW nih. Bentar ya, aku ambil sisa dulu. Wis lu mau tak ambil dulu, mau tak elus. BTW ya, ngomong-ngomong soal si Sasa. Disclaimer nih teman-teman ya. Mungkin kalau kalian nonton video ini karena judulnya yang sangat-sangat membagongkan ya, karena judulnya adalah kucing 150 juta. Mungkin kalau kalian para penonton Kucing Cemara itu udah tahu lah ya, gak perlu aku jelasin. Tapi kalau kalian nonton Kucing Cemara ini dan sebelumnya belum pernah nonton, nih aku kasih tahu ya. Jadi kucing 150 juta itu sebenarnya buat guyon-guyonan aja sih ya, sama satir-satiran aja gitu buat orang-orang yang sering bilang, "Bang, itu tuh si Sasa tuh kucing 150 juta, kucing komen gitu." Nah, itu bukan teman-teman ya. Si Sasa cuman kucing domestik biasa. Nah, kenapa kok aku kasih judul kucing 150 juta? Karena sejauh ini kalau aku bikin video si Sasa, aku kasih judul kucing 150 juta, view-nya pasti rame. Kalau aku kasih judul Sasa gitu, gak ada yang nonton, gak ada yang peduli. Sasa kucing jelek, Sasa kucing jelek, Sasa kucing jelek. Ini udah kayak Owi teman-teman ya, si Sasa nih. Nah, Mas Sisa, kamu pas di sana di setelin videonya Owi apa gimana? Kok tiba-tiba balik-balik kayak gini? Ngamuk-ngamuk. Nah, ini kalau kalian tahu ya, ruangan ini udah gak ada kucingnya semua teman-teman ya. Jadi kucing-kucing itu pada ke bawah semua di depan pintu ya, kayak ampun gitu teman-teman ya. Karena si Sasa ini gak tahu teriak-teriak dari tadi. Kamu ketularan Owi yuk, gimana sih kok kayak gini? Gak tahu lah. Oke, itu tadi ya untuk update tentang si Sasa ini ya. Jadi intinya si Sasa ini udah berhasil, aku bisa lihat sendiri karena waktu sama si Mojo tuh aku nggak lihat sendiri si Sasa berhasil. Cuman ya aku nggak dikirimin videonya juga sih, nggak tahu maksudnya ownernya juga nggak tahu berhasil apa enggak gitu ya, kayak gambling gitu. Tapi kalau si ini yang baru ini ya, dia itu berhasil kayaknya sih. Soalnya aku udah sering dikirimin videonya waktu si Sasa ini kloget gitu teman-teman ya. Semoga saja nanti jadi anaknya ya. Dan nanti semoga saja anaknya ada yang keluar cabinya aja deh. Itu aja dah lebih dari cukup gitu ya. Atau hidungnya agak masuk dikit gitu. Karena berdasarkan pengalaman, mau dia dijodohkan dengan si Jeki yang mana hidungnya blesek, welek, kuntet,
jadinya tetap monyong kayak Kaliko gitu. Semoga aja nanti kalau sama yang BSH ini ya, si Sasa bisa lebih bagus lah kayak gitu keturunannya. Oke, dan kalau kalian bang ngapain sih kok si Sasa dijodohin, kenapa nggak disteril saja? Waduh nih, udah lah ya, aku udah sering banget jelasin di video-video sebelumnya. Intinya dia suka punya anak gitu ya. Dah, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.